Assalamualaikum. Apa kabar saat ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Yes, 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 Allah Akbar. Alhamdulillah. Jadi hari ini semangat semua ya? Semangat semua? Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absensi dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Terus siapa lagi? Sudah ya? Hari ini adalah pertemuan kita untuk pertemuan mata pembelajaran PAI pada pertemuan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang rukun iman. Ya? Rukun iman. Siapa yang masih ingat rukun iman ada berapa? Tunjuk tangan siapa yang masih ingat, silakan. Rukun iman. Kita sebutkan. Pertama, Iman kepada Allah. dua, Iman kepada Allah. tiga, Iman kepada keempat, Iman kepada Rasulullah. lima, Iman kepada enam. Ya. Nah. Maka materi kita pada hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini, coba satu orang dibaca, silakan. Siapa yang mau? Silakan. Serta didik mampu memahami konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita untuk materi ini ialah peserta didik mampu memahami konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Nah. Kira-kira siapa yang tahu kitab Allah itu ada berapa? Ada? Ya, Rosan sebutkan. Pertama, kitab Kitab Taurat, ya, kitab Zabur, kitab
Injil, Al-Quran. Al-Qur'an. Itulah yang akan kita pelajari pada materi ini. Kitab-kitab Al-Qur'an. Nah, kemudian untuk kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan pertemuan ini, yang pertama untuk kegiatannya nanti, pertama Bapak akan memaparkan satu video pembelajaran dan video permasalahan yang bisa kalian lihat nanti. Kira-kira video ini memaparkan, mengisahkan tentang apa. Nah, setelah video ini diputar, kemudian kalian lihat, kemudian Bapak akan membagikan LKPD, kemudian LKPD itu didiskusikan terkait tentang permasalahan yang sudah dipaparkan ini. Jelas? Nah, jadi nanti pada prinsipnya kita untuk pembelajaran kita, pertama Bapak memaparkan materinya, kemudian Bapak memaparkan video permasalahan, kemudian yang ketiga nanti kalian mendiskusikan, setelah itu yang keempatnya kalian memaparkan di depan ini hasil diskusi yang sudah dibuat, ya? Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, coba lihat. Ada yang bisa baca? Satu orang baca. Mengapa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi? Nah, Bagaimana kita bisa mengaplikasikan ajaran yang ada dalam kitab-kitab Allah di kehidupan modern? nah, inilah nanti yang akan kita kupas. Mengapa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi? Bagaimana kita bisa mengaplikasikan ajaran yang ada dalam kitab-kitab Allah di kehidupan modern ini. Nah, ya? Kemudian, nah, ini pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada Rasul Allah. Ini yang harus kita percaya dan yakin bahwa kitab Allah itu betul diturunkan oleh Allah, bukan diturunkan oleh yang lain atau selain daripada Allah. Injil untuk kitab diberikan kepada Nabi apa? Kemudian kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur Nabi Daud. Al-Quran Nabi Muhammad. Sekarang kita ini agama Islam. Kitab kita apa? Al-Quran. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Sudah belum? Sudah? Sudah? Kalau yang sudah membaca Al-Quran hari ini, kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau yang belum, pelajari Al-Quran itu dengan baik. Kenapa Pak kita harus mempelajari Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah petunjuk untuk kita umat Islam, petunjuk kita. Nah, jadi ketika kita tidak bisa membaca Quran, maka dikhawatirkan bahwa kita juga bisa hilang arah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, jadi makanya ketika kita sudah tahu kitab yang diturunkan Allah untuk umat Islam adalah kitab Al-Quran, maka wajib hukumnya kita mempelajari, kemudian memahami, dan juga menterjemahkan, mengaplikasikan, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Perhatikan, ini ada sebuah video yang bisa kalian perhatikan, kalian paparkan. Nanti kalian ini yang menjadi bahan diskusi pada kesempatan pertemuan ini. Nah, ini video pertama yang menjadi bahan diskusi kita pada kesempatan pertemuan ini. Sudah lihat? Kira-kira kalau seandainya ada di dekat wilayah kita atau daerah kita, apa yang sikap yang kalian sikap yang kalian ambil? Marah. Terus apa lagi? Nasihati. Banyak lagi ya. Nah, kenapa? Apa yang dilakukan mereka? Menginjak Al-Quran. Nah, ini nanti akan kita diskusikan terkait tentang hal yang sudah terjadi ini, kemudian jangan sampai nanti terjadi di wilayah kita. Nah, sekarang silakan anak-anak untuk membuat kelompok. Jadi nanti kelompok kita buat menjadi 5 kelompok. Nah, berarti ini kelompok 1, 2, 3, kemudian kelompok 4, kemudian terakhir kelompok 5. Silakan untuk mengatur posisi kelompoknya masing-masing. Nah, ini LKPD. Kemudian di sini juga ada bahan diskusi yang kalian diskusikan terkait tentang permasalahan yang sudah ada. Jadi nanti, ini silakan dilihat. Coba dulu lihat. Ini yang dan satu lagi nih. Oke. Jadi diperhatikan semua. Di sini sudah ada bacaan-bacaan yang perlu kalian diskusikan. Kemudian di halaman selanjutnya, di tempat yang didiskusikan itu yang ABC. Coba lihat tuh. Yang pertama, kemudian ABC, kemudian yang kedua di halaman di nomor 3-nya, kemudian yang B-nya. Coba lihat, itu yang menjadi bahan diskusi. Jadi silakan kalian baca ini, kemudian kalian diskusikan jawabannya apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang untuk selanjutnya juga seperti itu. Kalian baca dulu, kemudian kalian kasih pembahasan bersama-sama. Silakan nanti dibuat di situ ya. Nah, kemudian silakan juga untuk menambah bahan referensi, nanti silakan menggunakan HP, bisa juga cari nanti di internet ya. Silakan dikerjakan. Waktu pengerjaan Bapak berikan lebih kurang 20 menit. Silakan. Di buku cetak juga ada. Silakan kalian cari. Sebagai tambahannya kalian cari itu di buku cetaknya. Mana kalau ada masalah nanti silakan dicari di sini, kemudian tulisan apa yang menjadi pertanyaannya, silakan tulis nama kelompoknya.
Apa yang menanyakan? Nah, jadi ini nanti ini bahannya, kemudian pertanyaannya ini silakan nanti ditulis di sini. Jadi sebelumnya nanti silakan dulu ditulis di buku lain boleh, cari di buku cetak juga boleh. Nah, ini yang dikerjakan ini. Kemudian ini untuk diskusinya nanti. Jadi nanti untuk didiskusikan baca sudah selesai nanti kita diskusikan. Ya, silakan. Buku cetak juga silakan dicari. Kalau kurang bahannya nanti di internet juga cari. Ada lagi masalah? Nah, silakan kerjakan. Ini di bukunya juga ada. Kalau tuh lihat di halaman berapa tuh? Tengok materinya iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana menurut kalian apabila membaca sebuah Al-Quran? Dah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah? 1 sudah, 2 sudah, 3 belum, 4 sudah, 5 sudah. Nah, cepat kelompok 3. Apa lagi masalahnya? Apa lagi masalahnya? Ini tidak perlu nih yang nih. Ini dulu, Pak. Ya, nanti untuk kalian kerjakan sendiri. Dah? Selesai semua? Nah, sekarang kita akan memaparkan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Jadi nanti setelah kelompok 1 memaparkan, kemudian nanti yang kelompok 2, 3, 4 melihat, kemudian mendengarkan. Setelah itu kalian kalau yang kurang jelas dipertanyakan. Kenapa harus seperti ini? Padahal jawabannya ini seperti apa? Silakan. Apa lagi? Oke, enggak masalah. Dah? Nah, silakan. Kita mulai kelompok 1. Semuanya maju. Nanti ada satu orang yang tukang membacakan itu. Ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang Al-Quran. Apa lagi nih? Bacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi yang pertama itu tak perlu langsung hasil diskusi. Yang lain dengar? Ya apa tidak? Ya. Nah, lanjut aja. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia yang bahagia dan selamat akhirat. Ya. Al-Quran hanya merupakan dokumen kertas dengan ayat-ayat detail. Al-Lauh Al-Mahfuz. Bagaimana sikap kalian apabila mendapati sebuah Al-Quran bakar tidak setuju?
marah dan murka karena Al-Quran tidak pertanyaan berikutnya Nah, yang lain yang bersuara. Perhatikan. yang merobek buku ulang cerpen adalah seorang mahasiswa. Al-Quran diturunkan ke bumi untuk dibaca, bukan hanya dibaca. Kitab Taurat diturunkan untuk bangsa Bani Israel. Kitab Injil diturunkan setelah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Ya. Kitab Zabur diturunkan Kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Urutkan kitab-kitab yang wajib kita imani mulai dari yang pertama turun sampai sekarang. 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan ke bumi sebagai petunjuk umat manusia, fakta. Mengimani Al-Quran dengan cara memahaminya. Opini. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, fakta. Menurutku, mengapa manusia memerlukan kitab Al-Quran? Kitab Allah. Allah itu Subhanahu wa taala. Alasan sebagai pedoman bagi umat manusia untuk menjalani hidup. Dah selesai. Nah, sekarang ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada nggak yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak ada. Sama. Ada nggak yang mau ditanyakan? Yang masih ingin ditanyakan kurang jelas atau seperti apa? Atau sudah betul? Sudah? Ya, kalau sudah kasih aplaus untuk satu. Silakan, kita masuk ke kelompok 2. Kelompok 2. Nggak pegang ini. Nah. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 2, kami berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Orang-orang Islam akan marah apabila mendapati Al-Quran dibakar. Ya, penulis cerpen tidak marah pada saat kalimatnya dirobek mahasiswa. Tidak, Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia agar hidup bahagia dan selamat di akhirat. Ya, Al-Quran hanya merupakan dokumen kertas, sedangkan ayat-ayatnya tertulis di Al-Lauh Al-Mahfuz. Tidak. Bagaimana sikap kalian apabila mendapati semua Al-Quran dibakar? Tidak setuju. Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Islam agar hidup bahagia dan selamat di akhirat. Pernyataan berikutnya benar. Menurut kumpulan data ini adalah mahasiswa benar. Al-Quran digunakan ke bumi untuk dibaca dan disebabkan benar. Penulis cerpen tidak menunjukkan kesalahan yang salah. Penulis cerpen telah membakar Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan untuk bangsa Bani Israel. Kitab
Injil diturunkan setelah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari dua Pasangkan pertanyaan A sebelah kiri dengan pertanyaan B sebelah kanan secara benar dengan menarik garis dan menarik pertanyaan dari pernyataan A ke pertanyaan B. Zabur, Daud alaihissalam. Taurat, Musa alaihissalam. Injil, Isa alaihissalam. Al-Quran, Muhammad alaihissalam. Urutan 4 kitab yang wajib kita imani, mulai dari yang pertama turun sampai sekarang. Pasangkan dengan benar dengan cara mendrag jawaban ke angka yang tepat. 1. Taurat, 2. Zabur, 3. Injil, 4. Al-Quran. Menurutmu, mengapa manusia memasukkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman bagi umat manusia untuk menjalani hidup? Meyakini keberadaan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus mempercayai dan mengamalkan semua isi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada pertanyaan dari kelompok 1, 3, 4, dan 5? Tidak ada? Oke, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira untuk pelajaran hari ini apa yang sudah kalian tahu untuk hari ini? Supaya bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini tentang kitab-kitab Allah. Kira siapa yang bisa? Kitab Allah itu ada berapa? 4. Pertama apa? Kitab Allah. Kepada Nabi siapa saja yang diturunkan kitab itu? Taurat, Nabi Musa, Ya. Zabur, Nabi Daud, Injil, Isa, dan Muhammad. Jadi untuk kegiatan selanjutnya KPD itu kan ada yang di belakangnya itu ada pekerjaan rumah, jadi nanti bisa saja kalian diskusi lagi dengan di rumah sebagai pengumuman nanti. Sekarang silakan ditutup ketua kelasnya. Siap. Mulai.